pakai mic lah. Ya, pakai ya biar kerekam. Kesini. Selamat pagi bagi kita yang hadir pada pagi ini. Pagi. Salam. Salam. Baik, kita menyiapkan acara kita yang ini. Kita mulai ibadah kita. Kita bersama doa teduh dan kita mulai. Doa teduh kita selesai. Kita buka buku nyanyian kita yang terdapat pada nomor 185 bagian A. Ya. Lama nih Pak.
Tuhan, Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik. Tuhan selalu menjaga, memelihara kesehatan kami. Tuhan selalu memberkati kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami anak-Mu ya Tuhan, datang untuk memuji serta mendengar sebagian dari firman Tuhan. Setiap yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh layak, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan, MC, musik, kolektif firman Tuhan, kami serahkan ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka, memberkati acara demi acara yang kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, bagi jemaat yang belum sempat hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, mungkin mereka sengaja melalaikan waktu Tuhan. Tuhan menggerakkan setiap pemikiran hati mereka ya Tuhan, agar mereka boleh datang, menyerahkan kehidupan mereka pada Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membuka setiap rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Mungkin ada satu oknum yang tidak suka kami memuji serta mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak akan datang di hadapan ini ya Tuhan. Tapi Roh Kudus ya Tuhan hadir di tengah-tengah acara kami, bungkus di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita nyanyikan sebuah kor. Aku mau iring Yesus. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami bersyukur karena kebaikan, kemurahan-Mu kepada kami semua yang ada tempat ini, sehingga kami boleh datang di sini. Karena Roh Kudus-Mu bekerja dalam pemikiran kami, dalam hidup kami. Bila kesempatan ini kami boleh duduk tenang dan menikmati ibadah, biarlah dalam kesempatan ini kami semua yang ada tempat ini sungguh-sungguh
menikmati berkat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggalkan suatu pekerjaan kami. Biarlah Tuhan Yesus melihat di tempat ketinggian-Mu. Biarlah dalam pekerjaan yang kami tinggalkan, kami fokus untuk kami menikmati ibadah. Dalam kesempatan ini kami mau menikmati berkat Allah yang luar biasa. Secara khusus kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami memuji, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dalam kesempatan ini kami yang hadir, biarlah kami sungguh-sungguh menikmati, sungguh-sungguh diberikan kekuatan, sehingga kami tetap menyerahkan dari kehidupan kami kepada Tuhan. Karena banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kami tahu bahwa Tuhan di pihak kami, bahkan Tuhan akan menolong kami, sehingga dalam kesempatan ini kami boleh datang di sini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, kami serahkan seluruh kegiatan kami yang kami lakukan kali ini. Biar Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah dalam kesempatan ini kami diberikan kekuatan iman yang semakin bertumbuh. Bahkan pada saat kami memuji, pada saat kami menerima firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa untuk datang kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus berbicara, bekerja dalam hati pemikiran mereka. Bahkan pada saat ini mungkin alasan manusia banyak, tetapi kami tahu bahwa Tuhan akan lebih mengetahui dalam alasan-alasan mereka. Biarlah Tuhan Kau memberikan satu kesabaran, Tuhan Yesus memberikan satu pengertian. Bila dalam kesempatan selanjutnya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh, mereka boleh juga datang di tempat ini, sehingga mereka menikmati berkat Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mungkin alasan pada saat ini mereka kekurangan, tidak bisa datang kepada Tuhan, mungkin karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan Kau melihat di tempat ketinggian-Mu, dan Kau memberikan pengertian khusus agar dalam kesempatan mereka juga akan datang kepada Tuhan. Dan sementara ini mungkin mereka mengalami kekurangan, sampai saat ini mereka harus bekerja. Biarlah Tuhan Kau berikan pengertian apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Yesus membuat mereka semakin berhasil, dan di dalam keberhasilan mereka juga akan ingat dan mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami pada saat kesempatan ini. Biarlah secara khusus kami berdoa buat sidang jemaat yang terlibat di dalam pelayanan, baik yang memimpin acara, musik, kolektif firman Tuhan. Biarlah semua kami yang di tempat ini dan mendapat pelayanan, mereka akan dibungkus oleh kuat kuasa-Mu, sehingga dalam penyampaian, dalam kesaksian firman Tuhan boleh kami nikmati bersama-sama, sehingga kami di tempat ini diberikan kekuatan iman yang semakin bertumbuh dewasa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang Kau berkati, Kau beri kemampuan hikmat. Biarlah dalam firman Tuhan ini boleh menjadi sandaran dalam kami sedang jemaat-Mu yang tempat ini, sehingga kami semakin bertumbuh dan semakin bersandar dan semakin berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, mulai dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami gunakan kesempatan ini, jauhkan dari pikiran kami yang sia-sia. Biarlah kami fokus untuk menikmati ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua itu, dan kami juga mengucap syukur atas pimpinan Tuhan kepada Yayasan Pedri Sion Kalimantan Barat yang ada di Kabupaten Sambas, bahkan gereja-gereja yang ada di wilayah, setiap wilayah, baik Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, Singkawang. Biarlah kami serahkan hamba Tuhan yang melayani Tuhan di setiap gereja. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat, kemampuan. Begitu juga buat sidang jemaat-Mu yang hadir, biarlah mereka diberikan kekuatan iman yang semakin bertumbuh, semakin dewasa. Biarlah dalam kesempatan ini, bukan hanya di yayasan ini untuk datang kepada Tuhan, tapi di seluruh dunia. Biar Tuhan Kau memberkati anak Tuhan yang mungkin pada saat ini ada anak-anak Tuhan yang tidak bisa untuk datang kepada Tuhan karena banyak masalah, tetapi kami mau Tuhan tetap memberikan kesabaran mereka. Biarlah mereka boleh semakin kuat dan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kegiatan-kegiatan yang ada di dalam yayasan ini.
baik sekolah kita, panti asuhan, SMP Bukit Remon, TK Sembokut, bahkan kami serahkan kegiatan-kegiatan ini biarlah dapat menjadi bertumbuh berkembang sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan di yayasan ini. Kami berdoa buat mereka sebagai ketua benar sekretaris, Tuhan kau berikan hikmat kepada mereka agar di dalam yayasan ini semakin berkembang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat sponsor yang ada di Singapura. Ya Tuhan tetap memberkati pelayanan, bahkan pelayanan sehingga di dalam pelayanan Tuhan semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam yayasan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur atas pimpinan Tuhan kepada bangsa Indonesia kami, sehingga pada saat ini kami sebagai orang percaya, kami diberikan kebebasan untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang sudah dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa kami, baik mereka sebagai presiden, wakil ketua benar, bahkan sebagai ketua. Biar Tuhan kau berikan hikmat dalam kehidupan mereka, biar di dalam permintaan usaha kami diberkati Tuhan, bahkan mereka yang sebagai pengurus, pemimpin, biarlah mereka boleh diberikan hikmat untuk mereka mampu melaksanakan tugas, karena saat ini banyak tantangan yang kami hadapi, bahkan yang masyarakat Indonesia hadapi. Biarlah secara khusus kepada orang-orang Kristen, biarlah mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan secara khusus kami berdoa buat orang-orang Kristen yang sudah dipercaya untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan kau berikan hikmat, berikan kemampuan, biarlah dalam pimpinan mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam pelayanan dari pimpinan mereka, sehingga di dalamnya mereka boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan, bukan hanya mendapat jabatan, mendapat suatu pimpinan, tetapi Tuhan ingin supaya mereka boleh menjangkau anak-anak Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan, dalamnya mereka menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, mulai dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami, bahkan di tengah hati kami, bahkan di tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami menyerahkan uang sebagian kita. Ibu yang bersangkutan tidak hadir, kita ganti dengan saudari Ibu Mami ya. Kita buka buku nyanyian kita yang terdapat pada nomor 194. Satu sampai empat.
selalu memberkati setiap tangan-tangan sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan selalu memberkati usaha pekerjaan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mengelola keuangan ini, biarlah dapat dipergunakan untuk setiap keperluan di dalam gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Begitu juga kami yang duduk mendengar, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sebelum kita menonton firman Tuhan, kita masih menyanyikan sebuah kor hidup di dalam sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. kita serahkan pikiran kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan doa. Salam semua. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Saya minggu yang lalu sudah datang ya. Saya bawa pakaian yang layak pakai. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara yang bisa memakainya. Ya, itu pemberian dari keluarga Pak Hudu yang ada di Pematang Siantar ya, dari Sumatera. Dan saya juga minta teman saya yang dari Jakarta belum sampai ya. Jadi kalau ada berkatnya akan saya antarkan di tempat ini juga. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Gembala Sidang Bapak Alfianus Tayyib yang boleh memberikan kesempatan saya untuk menaburkan benih firman Tuhan pada hari ini ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Kami bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Sang Penyelamat kami, dan hidup kami tidak ada artinya bila tanpa Tuhan. Apapun yang kami kerjakan tidak berarti apa-apa bila Tuhan tidak memberkatinya.
maka kami akan mendapatkan hasil yang nihil. Tapi apapun yang kami kerjakan, kalau diberkati oleh Tuhan, maka akan menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua, terlebih hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menaburkan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditumbuhi oleh benih firman-Mu dan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 ya. Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menubuatkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia atau yang disebut Mesias. Nah, Yesaya pasal 7 ayat 14, mari kita baca bersama-sama, hanya satu ayat. Kemudian nanti kita akan baca di ayat yang lain ya. Yesaya pasal 7 ayat 14, 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Kita buka lagi Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan baca bersama-sama juga ya. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25, 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa ada seorang perempuan muda yang akan melahirkan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat dunia. Nah, di dalam bagian Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 29 menceritakan peristiwa 2000 tahun yang lalu tentang seorang perempuan yang bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf melahirkan Sang Mesias atau Sang Juru Selamat dunia. Jadi kita bisa lihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu cocok ya. Jadi apa yang Tuhan firmankan itu digenapkan oleh janji Tuhan kepada manusia, bahwa manusia yang berdosa membutuhkan Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan mereka itu. Maka kelahiran Yesus Kristus
Sang Juru Selamat dunia itu menjadi penebus dosa bagi manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa? Tidak ada yang lain kecuali hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang telah datang menjelma menjadi manusia dan hidup di dalam tubuh daging, yaitu Allah yang menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Itu diceritakan di dalam Yohanes pasal 1. Bahwa pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus inkarnasi, Allah inkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dunia, ayat 21, bahwa Maria yang mengandung Yesus itu dinamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia berbuat baik, semampunya berbuat baik, tidak akan bisa membayar hutang dosa. Hanya Yesus Kristus yang bisa menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memperoleh keselamatan. Nah, Yesus Sang Juru Selamat dunia ini, dialah yang akan menyelamatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Saya 3 tahun yang lalu, saya pergi ke Israel ikut tur ya. Saya melihat bagaimana peristiwa yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini benar-benar ada terjadi. Di tempat Yesus lahir yang dikatakan di dalam palungan dibaringkan dia, itu menjadi sebuah gereja ya. Dan saya memegang tempat palungan, tempat Yesus diletakkan itu ada 12 bintang di situ ya. Jadi saya pegang, jadi Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa 3 tahun yang lalu anugerah Tuhan saya bisa ke Israel menyaksikan apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab, peristiwa kelahiran Yesus benar-benar terjadi. Dan juga para gembala yang tidak begitu jauh dari tempat kelahiran Yesus, dan saya juga melihat di sana bahwa para gembala itu, tempat itu menjadi tempat sejarah bahwa mereka lah yang pertama kali melihat Sang Juru Selamat dunia. Betul? Para gembala yang datang ketika mereka melihat ada malaikat terang datang menyinari mereka, karena mereka sedang menggembalakan kawanan ternak mereka di padang gurun itu ya, di padang rumput itu. Nah, lalu mereka disuruh pergi untuk melihat bahwa sang bayi yang dibungkus dengan kain lapin, dan di situ mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu lahir di sana. Jadi orang yang pertama melihat Yesus lahir adalah para gembala. Kemudian disusul lagi oleh orang Majus yang jalan dari tempat yang jauh dari timur ya. Kalau di pasal 2 Bapak Ibu bisa melihat bahwa mereka ini dari tempat yang sangat jauh. Lalu mereka berpikir kalau raja itu lahirnya di istana. Tapi mereka menemukan bahwa di istana Herodes itu tidak ada Yesus. Yesus bukan lahir di istana, tapi Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di tempat yang terpencil ya. Di sebuah kandang binatang, disitulah Yesus dilahirkan. Dan tempat itu sekarang menjadi gereja yang sangat besar ya. Kalau kita mau masuk, pintunya itu kecil ya. Nah, ini lebih tinggi, jadi kita harus jongkok masuk ke dalam itu. Kemudian kita akan naik tangga ya, kemudian turun lagi. Nah, itu baru melihat palungan di mana Yesus dibaringkan di tempat kelahirannya. Jadi Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, yang pertama bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan menyelamatkan seluruh umat manusia, karena dia adalah Allah yang datang menjelma jadi manusia. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan yang kita baca bahwa Yesus yang lahir itu
dinamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Bukan menyertai kita saja yang dulu sejak kita lahir, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia menyertai hidup orang percaya. Kalau kita dilahirkan, ya, Tuhan menyertai kita. Kalau kita dibesarkan, Tuhan menyertai kita. Lalu kita menikah, kita bekerja, Tuhan menyertai kita. Maka anak cucu kita akan diberkati. Jadi Bapak Ibu, Saudara kekasih, saya selalu rindu Bapak Ibu Saudara mengutamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan atas segala-galanya. Datanglah bersujud dan beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Paling lama mungkin 1 jam setengah 2 jam. Sesudah itu Bapak Ibu mau bekerja lagi silakan. Tapi utamakanlah ibadah kepada Tuhan. Maka Anda akan melihat bahwa Allah yang menyertai pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan keluarga saudara akan dibuat berhasil. Saya sudah menyaksikan bahwa orang yang berhasil itu karena disertai Tuhan. Walaupun hidupnya penuh banyak kesusahan. Contohnya Yusuf yang di perjanjian lama itu, ya. Yusuf menderita, masuk penjara, nggak apa-apa. Di situ Tuhan menyertai dia. Akhirnya dari tempat penjara itu dia diangkat menjadi pejabat, ya. Menjadi kaki tangannya Firaun, ya, Raja Firaun. Itu ada rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Demikian juga ada rencana Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara datang beribadah di tempat ini, jangan lihat gedung gereja yang sudah puluhan tahun. Saya bilang sama Pak Pendeta, kalau saya melayani di kota, saya rasanya sudah agak bosan begitu, ya. Saya lebih suka melayani masuk kampung ke kampung sekarang, ya. Saya ke Kampung Madi, Bengkayang, kemana-mana saya suka sekali. Karena hidup saya mungkin tidak lama lagi akan dipanggil pulang ke Tuhan. Lalu saya menyerahkan hidup saya untuk pelayanan misi, ya. Saya kemana? Saya udah ke Nias, ya, saya khotbah di tempat yang sangat tinggi di gunung-gunung. Kemudian saya pergi ke Banda Aceh, walaupun saya tidak khotbah di sana. Saya pergi ke Kota Sabang, memberkati Kota Sabang. Cuma ada 2 atau 3 gereja saja. Gereja lain tidak bisa masuk, ya. Saya tidak sebutkan nama gerejanya, cuma hanya 2 atau 3 gereja, ya. 1 kelenteng, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus datang untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk semua manusia. Dia tidak pandang kita suku apa, tapi dia mau datang untuk menyelamatkan manusia, dan dia datang untuk menyertai hidup kita, ya. Bukan saja hidup dalam dunia saat ini, tapi menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai di surga dia tetap menyertai kita. Dia mengasihi manusia, dia mengasihi saudara dan saya, dan dia mau menyelamatkan manusia. Maka dia harus datang untuk jadi manusia. Siapa dia? Dia adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang ditulis oleh Injil Matius atau oleh Matius, bahwa Sang Mesias itu yang disebut namanya Yesus dan namanya adalah Immanuel. Lalu ditutup oleh Injil Matius bahwa Allah akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Kata Immanuel di sini dipakai sekali lagi, Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman atau kesudahan zaman. Kapan akhir zaman itu tidak ada yang tahu. Itu hari kiamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin hari kita menjalani hidup yang semakin Tuhan Yesus semakin dekat mau datang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari selama kita masih hidup dalam dunia, sembahlah Yesus, pujilah Yesus, dan sembahlah Allah Immanuel itu. Karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan dia bukan saja lahir yang kita rayakan pada hari Natal.
tapi dia juga rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara. Dia rela mati menggantikan kita yang seharusnya mati di kayu salib, tapi dia rela mati untuk menebus saudara dan saya. Karena itu berbahagialah setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan dia dikatakan Yesus karena dialah satu-satunya yang menyelamatkan manusia berdosa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan dia, kecuali di dalam satu nama, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Katakan kepada teman-teman saudara, Bapak Ibu Saudara yang lain yang tidak hadir pada pagi hari, katakan, hanya Yesus yang sanggup memberikan jaminan keselamatan itu. Kalau uang kita cari, saya tanya, bisa beli keselamatan? Enggak bisa. Kalau uang kita dapat, ya, kita bisa beli sesuatu, betul? Keselamatan enggak bisa kita beli. Keselamatan harus melalui iman satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Baru kita dapat jaminan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku dan kita percaya, maka kita menerima keselamatan. Keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan bukan karena kita berbuat baik, tapi karena kita percaya, ya. Percaya kepada Yesus. Saat ini orang banyak, ya, melakukan perbuatan baik supaya dosanya itu ditebus. Bisa? Enggak bisa, Bapak Ibu. Hanya darah Yesus yang sanggup menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kemudian Allah yang menyertai kita, itu ada jaminan Bapak Ibu disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, saya tidak takut kekurangan berkat, ya. Selama pelayanan dari bulan Juli, Pak, ya, tanggal 2 Juli setelah pelayanan misi rumah yang saya bangun di Kopisan, di Singkawangnya, itu diselesaikan, dan saya mengucap syukur, dan Bapak Ibu yang juga hadir, Gembala, Bapak Ibu Saudara, dan juga beberapa rekan dan juga keluarga saya hadir, ya. Saya bersyukur saya sudah keliling Sumatera hampir selesai, ya. Sudah sampai kota Sabang, dan saya berdoa, Tuhan, saya mau sampai ke Merauke, ya, karena sudah di kota Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu, ya. Jadi saya kepingin menginjakkan kaki saya. Sebelumnya saya juga berdoa, Tuhan, sebelum ke Merauke saya mau ke IKM, ya, ke kota Balikpapan dan Samarinda. Doakan perjalanan saya setelah saya pelayanan Natal, ya, bulan Desember tanggal 15 di kota Singkawang. Saya akan mengadakan perjalanan, mungkin 1 minggu lebih atau 2 minggu, ya. Pas itu kalau minggu bisa sampai Natalan, ya. Nah, mungkin Natalannya nanti di IKM sana. Tapi saya berdoa supaya saya bisa jadi berkat di mana tempat yang saya kunjungi. Dan keluarga yang di sana, ya, sudah menerima, membuka pintu hati, dan 2 gereja yang sudah menerima saya, ya, untuk khotbah di tempat mereka. Jadi saya bersyukur setiap kali saya pergi ke tempat yang saya doakan, Tuhan siapkan tempat dan orang-orang yang saya layani. Dan saya juga rindu terus melayani Bapak Ibu Saudara di tempat yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia, Juru Selamat saudara, dan Juru Selamat saya. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang datang menjadi manusia, dan dia menyertai kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, studi saudara, dan masa depan keluarga kita. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, kalau disertai oleh Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan firman Tuhan bagi kami, bahwa Sang Juru Selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya telah datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus yang lahir untuk menyelamatkan kami manusia. Karena hanya Engkau satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena hanya Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, orang-orang percaya maupun orang yang belum percaya, agar mereka tahu bahwa ada Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa, yang boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati gembala sidang, ibu gembala, dan juga seluruh jemaat Tuhan, para majelis di tempat ini. Tuhan berkati, dan juga berkati seluruh umat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi ini. Mungkin mereka sibuk dalam pekerjaan, mungkin mereka hanya mengejar kekayaan materi. Biarlah Tuhan Engkau jamah hati mereka, supaya suatu hari nanti mereka boleh memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan keberhasilan. Berkati keluarga mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka, berkati seluruh masa depan mereka. Karena kalau mereka hidup bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan, kami akan melihat bahwa Tuhan akan membuat mereka berhasil. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu saya serahkan. Terima kasih Pak firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Agung. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita semua dan menolong kita semua. Sebelum saya membacakan wakil gereja, saya bisa mengangkat sebuah pujian mengatakan Bapak Engkau sungguh baik. Sidang jemaat, silakan Bapak berdiri. Mari kita angkat pujian itu sama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima
yang Kau beri, sehabis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, saya akan membacakan acara ibadah kita. Kebaktian rumah tangga ditiadakan untuk sementara. Kebaktian umum tanggal 3 Desember 2023. Liturgi Ibu Hemelda, pembawa kolektif Ibu Serina, pengkhotbah gembala. Sekian dari saya. Persilakan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya juga mengucapkan selamat hari Minggu, salam, selamat pagi kepada kita semua. Secara khusus kami bersyukur kepada Tuhan, kita semua jemaat bersyukur kepada Tuhan kita boleh hadir dan kita boleh dikunjungi oleh Bapak Pendeta Petrus Abun yang sudah menyampaikan firman buat kita. Nah, jadi ini satu momen untuk kita sebagai orang percaya bahwa kita yang sudah hadir dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memberikan tahu kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat, dan Yesus itu adalah satu-satunya Immanuel dari iman kita percaya kepada Tuhan. Jadi kata menyelamat itu bukan hanya menyelamatkan kita secara jasmani atau secara rohani, semuanya ya. Nah, kalau kita diselamatkan secara jasmani dan rohani, bahkan dia juga memberikan satu kalimat dikatakan menyertai. Tapi hari ini kadang-kadang kita meragukan kalau Yesus sudah menyertai kita, kalau Yesus sudah memberkati kita. Bahkan dia tetap mau menjamin, cuma kita sendiri yang ragu-ragu ya. Buktinya hari ini sebab kita ini banyak, tapi kita hanya, saya hitung kita di sini hanya 14 orang ya, 14 dengan anak-anak satu ya. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih rindu untuk kita menikmati, karena kita tahu bahwa hidup ini adalah satu kesempatan buat kita. Bersama-sama kita tidak tahu apa yang terjadi, apalagi di tahun 2023 kita akan lewati. Tahun 2024 kita tidak tahu, tapi kita hanya serahkan itu kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai kita sampai apa tadi akhirnya zaman. Nah, jadi kita jemaat kasih dalam Tuhan, kita juga mengucapkan banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Abun yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Ya, kita tidak bisa untuk membalas, tapi kita berdoa buat kesehatan keluarga. Saya percaya karena kalau kita memang sungguh-sungguh percaya Tuhan, Bapak juga bilang saya sudah melihat buktinya. Jadi keberhasilan itu kita hanya dapat di dalam Yesus. Kalau di luar Yesus itu hanya sia-sia. Walaupun kita sementara ini pontang-panting, tapi jangan lupa cari Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan, tidak ada dikurangi. Kita hari ini kita memuji nama Tuhan. Hari ini kita menyerahkan uang kita kepada Tuhan walaupun sedikit. Tapi saya percaya kalau kita memberi kepada Tuhan walaupun sedikit, Dia akan melipat-lipat kali ganda baik kerjaan kita. Jadi kita mengucapkan terima kasih Pak ya. Jadi buat pelayanannya, kesehatannya, bahkan dari visi beliau dia akan pergi ke ke
kota yang baru yang akan dijadikan ibu kota baru ya, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ya, IKN kata di sini ya. Nah, jadi dia akan melayani di sana, bahkan itu adalah visi kita untuk memberitakan firman Tuhan ya. Jadi bukan hanya kepada pendeta-pendeta, tapi kepada jemaat Tuhan juga harus nyatakan hal itu, bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kita. Semuanya hanya dapat di dalam Yesus. Amin. Jadi untuk itu Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak, besertanya ibunya, bahkan anak-anaknya yang sudah selesai Pak, yang 2 orang ya. Tiga-tiganya sudah Tiga sudah selesai. Nah, anak Bapak 3 orang ya. 3 laki Pak ya. Satu perempuan, 1 perempuan 2 laki. Jadi semua sudah berhasil. Jadi puji Tuhan karena Tuhan di pihak kita ya. Amin. Amin ya. Jadi untuk saat ini, untuk rapat kita di bulan 12 nanti minggu pertama atau minggu kedua ya. Nah, kita tidak dulu mengadakan rapat minggu ke-1, minggu kedua bulan 12 saja ya. Nah, jadi untuk hal ini mungkin masih ada kan pengumuman lain. Baik, kalau tidak ada, kita semua berdiri, kita memuji nama Tuhan, puji Allah, pohon berkat, dan nanti saya minta Bapak untuk maju ke depan untuk doa berkat buat kita. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segala bumi. Di surga ku memuji-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, melindungi kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk. Latihan selesai. Baik, kita akan mulai ibadah kita sudah mengakhiri. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Jadi karena ada berkat jasmaninya, yaitu berupa pakaian yang sudah diberikan kemarin Pak. Ada kasih fotonya. Nah, maksudnya pada saat ada pakaian di situ ada yang memang cocok untuk pakaian untuk beribadah, silakan ya. Nah, jadi itu fungsinya ya. Nah, jadi hari ini kalau kemarin kita bagi-bagi juga Pak, yang Bapak kasih kemarin, saya kasih foto. Nah, jadi kita doakan buat hal itu, biarlah berkat Tuhan semakin mengalir dalam kepada kita yang hadir. Nah, jadi untuk saat ini juga Bapak Petrus Abun akan memberikan berkat juga secara jasmani, yaitu berupa Indomie ini Pak ya. Indomie ini buat jemaat yang ada tempat ini. Nanti siapa yang ada di sini kita dibagi ya. Ya, Nah, kita dibagi, nggak usah dulu pulang.
Nah mungkin kita akan bikin kenangan foto-foto dulu lah gitu ya. Ya. Nah, jadi Pak ya terima kasih atas pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Mari depan kita foto bareng semua. Foto sini ya, kenal semua. Ayo. Foto nih foto. Mari semua kumpul di depan. Nah, nanti aku mau satu. Foto. Mari. Sini. Pak, siapa dulu foto foto? Ya. Ya, laki-laki di atas. Be, sini Be. Mari. Be, sini Dek. Semua. Pelan. Buat Sekarang kenang-kenangan. nanti. Ya. Nah, dikasih mie nanti. Stella. Mari semua masuk. Ya. Ayo masuk yang lain. Ada. Bang masuk bang. Ayo, mari. Dek, lu masuk dek. Dede yang foto sini. Dede yang foto. Tahu. Sini Dek, tolong Dek. Jangan malu-malu. Ya. Siapa yang ditutup tuh? Ya. Itu. Abangnya masuk. Pen nampak. Nampak semua ya? Pen nampak. Nampak. Nah, oke, yuk. Mau jempol kayak mau apa terserah. Oke, udah 1. Yang 3 ya. Oh, sekarangnya. Oke, udah. Ya, Masuk ke Den, masuk ke Masuk. Suruh mereka masuk. Sudah Dek, foto Dek. Dek. Apa label Yang semua? punya Sekarang Ya, nama dia, suruh foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Ini Ini dominya diambil. mana? Ini ambil dua dulu.